Ternyata selama 2 hari Nicole menginap di rumah Henry, mereka secara diam-diam memang sudah mempunyai niat untuk mengeksekusi Nicole. Mereka menganggap kalau Nicole ini akan menjadi penghalang. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan kembali membahas salah satu kasus yang cukup di luar nalar yang terjadi di negara Brazil pada tahun 2025. 2 orang remaja mengeksekusi seorang gadis yang juga masih seusia mereka dengan cara yang bisa dibilang cukup keji. Beberapa tikaman mendarat di tubuh korban, bahkan tak hanya mengeksekusi, mereka juga melakukan aksi pemisahan yang sangat mengerikan. 4 dias depois do sumiço, o corpo de Nicole foi encontrado mutilado sem dos braços. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita bahas kisah di baliknya. Di sebuah kota kecil yang bernama Mococa yang terletak di negara bagian Sao Paulo, Brazil, tinggallah seorang gadis bernama Nicole Fernanda Pogiri yang berusia 15 tahun. Seperti remaja pada umumnya, Nicole menjalani kehidupan yang cukup sederhana. Dia bersekolah, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan mulai membangun mimpi untuk masa depannya. Di mata orang-orang terdekatnya, Nicole dikenal sebagai pribadi yang sopan, penyayang, dan rajin belajar. Dia juga memiliki hobi menggambar dan sering menghabiskan waktunya menuangkan imajinasi ke dalam berbagai sketsa dan ilustrasi. Nicole memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya yang bernama Priscilla Magrin. Menurut ibunya, dia bukanlah remaja yang gemar keluar rumah atau terlibat dengan dunia kenakalan. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama keluarga dan juga kegiatan sekolah. Saat itu, Nicole tercatat sebagai siswi ETH Francisco Garcia. Di bulan Juli 2025, sekolah mulai memasuki masa libur pertengahan tahun. Bagi Nicole, liburan bukan hanya untuk bersantai-santai atau beristirahat saja. Sejak lama, dia telah memiliki kebiasaan untuk mengunjungi rumah kakeknya yang ada di kota Hortolandia, sebuah kota yang berjarak ratusan kilometer dari kota Mococa. Tempat tersebut sudah terasa seperti rumah kedua bagi Nicole. Setiap kali berkunjung, Nicole bisa bertemu dengan keluarga besar dan menikmati suasana yang berbeda dari rutinitas sekolah. Oleh sebab itulah, pada akhir bulan Juni 2025, Nicole kembali berencana untuk pergi ke kota Hortolandia untuk menghabiskan masa liburnya di sana. Namun, di samping itu ternyata ada alasan lain yang membuat kota itu terasa begitu spesial bagi Nicole. Di sana tinggal juga seorang remaja laki-laki yang bernama Henrique atau yang biasa dipanggil Henry yang berusia 17 tahun. Nicole dan Henry sudah saling mengenal sejak kecil melalui lingkungan keluarga dan juga karena kedekatan wilayah yang sering dikunjungi oleh Nicole saat dia berlibur. Seiring bertambahnya usia, hubungan yang awalnya hanya pertemanan perlahan berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Karena mereka sebenarnya tinggal di kota yang berbeda, sebagian besar komunikasi mereka dilakukan lewat pesan dan juga media sosial. Bagi Nicole yang saat itu berusia 15 tahun, hubungan tersebut tampaknya menjadi bagian penting di dalam hidupnya. Dan setiap kali kesempatan pergi ke kota Hortolandia datang, itu berarti juga kesempatan untuk bertemu dengan Henry secara langsung. Namun, di balik hubungan yang diyakini oleh Nicole tersebut, muncul sesuatu yang mulai mengusik pikirannya. Beberapa teman Henry sempat mengatakan bahwa remaja itu memiliki hubungan dengan perempuan lain. Tetapi Nicole tidak langsung mempercayai rumor tersebut. Jika itu benar, dia ingin tahu secara langsung dari Henry sendiri. Oleh sebab itulah, dia membuat rencana pertemuan dengan Henry. Singkat cerita, tibalah di tanggal 29 Juni 2025. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam 20 menit dari kota Mococa, Nicole dan keluarganya akhirnya tiba di kota Hortolandia. Kedatangannya disambut hangat oleh keluarga besar. Nicole pun segera menghabiskan waktu bersama sepupu-sepupunya dan menikmati suasana liburan yang sudah lama dia tunggu.
Di sela-sela kegiatan itu, dia tetap membalas pesan dari Henry. Remaja itu menanyakan apakah Nicole sudah tiba dan kapan ia akan datang untuk menemuinya. Beberapa waktu kemudian, Nicole meminta izin kepada ibunya untuk berkunjung sekaligus menginap ke rumah Henry. Sang ibu mengizinkan karena dia juga telah kenal dengan Henry serta keluarganya. Tetapi ibunya meminta Nicole untuk sementara waktu menikmati momen bersama keluarga terlebih dahulu sebelum pergi menemui temannya tersebut. Dan Nicole pun akhirnya setuju. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di tanggal 12 Juli 2025, setelah beberapa hari berada di rumah kakeknya, Nicole akhirnya mendapatkan izin untuk menemui Henry. Saat itu, Nicole berangkat dengan berjalan kaki sambil membawa ransel berisi pakaian. Bukan tanpa alasan, Henry sebelumnya sempat memintanya untuk menginap dan Nicole sudah menyetujui rencana tersebut. Sesampainya di depan rumah, Nicole mengirim pesan memberitahu kalau dia sudah tiba. Tak lama kemudian, Henry membukakan pintu dan menyambut kedatangan Nicole dengan senyum. Nicole membalas sambutan itu dan keduanya pun sempat berbincang singkat sebelum masuk ke dalam rumah. Setelah pintu tertutup, mereka menghabiskan waktu berbicara seperti biasa. Henry kembali menanyakan apakah Nicole benar-benar akan menginap di malam itu, dan Nicole pun menjawab bahwa dia memang sudah membawa pakaian untuk beberapa hari. Di tengah percakapan, Nicole sempat menyinggung ucapan beberapa teman Henry yang mengatakan kalau dia memiliki hubungan dengan perempuan lain. Tetapi Henry hanya meminta Nicole untuk tidak mempercayai rumor tersebut tanpa memberikan penjelasan yang lebih jauh. Meski masih menyimpan rasa ragu, Nicole memilih untuk mempercayainya. Sudah 2 hari Nicole menginap di rumah Henry. Tidak ada informasi di media apakah yang mereka lakukan selama 2 hari tersebut. Yang jelas, beberapa waktu Nicole masih rutin menghubungi keluarganya, terutama sang ibu, untuk memberi kabar kalau dirinya baik-baik saja. Namun ketika Nicole sedang menghubungi ibunya melalui telepon di ruang tengah, secara tiba-tiba bel rumah tersebut berbunyi. Nicole sempat memanggil Henry yang saat itu berada di kamar, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Karena tidak ingin membiarkan tamu menunggu, Nicole akhirnya membuka pintu itu sendiri. Ketika pintu terbuka, di depan rumah berdiri seorang remaja perempuan yang usianya tidak jauh berbeda dengan Nicole. Nicole bertanya siapakah dia. Remaja itu memperkenalkan diri sebagai Evelyn yang berusia 14 tahun dan dia pun mengatakan kalau dia adalah pacar dari Henry. Ucapan itu seketika langsung membuat suasana berubah. Nicole yang selama ini hanya mendengar rumor akhirnya berhadapan langsung dengan sesuatu yang selama ini telah dia ragukan. Dia mempertanyakan pengakuan tersebut dan situasi dengan cepat berubah menjadi pertengkaran. Evelyn kemudian mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berlangsung cukup lama dan dia juga mengklaim bahwa Henry telah memilih dirinya. Tak lama Henry pun juga menghampiri mereka. Nicole segera meminta penjelasan kepada Henry. Namun alih-alih meredakan situasi, Henry justru mengakui bahwa ia memang sudah menjalin hubungan lama dengan Evelyn. Akhirnya perdebatan semakin memanas hingga berujung pada kontak fisik antara kedua remaja perempuan tersebut. Dalam situasi itu Henry pun ikut terlibat. Henry kemudian malah menyerang Nicole dengan menggunakan benda tumpul yang ada di dekatnya. Saat Nicole sudah tak mampu melawan 2 orang tersebut, Evelyn kemudian mengambil sebuah pisau dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam tersebut. Berkali-kali Evelyn menusuk Nicole tepat di bagian perutnya. Serangan tersebut membuat Nicole melemah akibat cairan merah yang terus mengalir deras dari tubuhnya. Dan beberapa detik kemudian, Nicole pun tewas meregang nyawa. Setelah memastikan Nicole tak lagi bergerak, keduanya tampak seperti sedikit lega. Ternyata selama 2 hari Nicole menginap di rumah Henry, mereka secara diam-diam memang sudah mempunyai niat untuk mengeksekusi Nicole. Mereka menganggap kalau Nicole ini akan menjadi penghalang bagi hubungan asmara mereka. Selain menjadi penghalang, Evelyn juga menganggap kalau Nicole telah menghina dirinya. Namun kejadian itu tidak berhenti di sana. Setelah korban meninggal, kedua pelaku berpikir bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak. Karena merasa tak punya banyak opsi, mereka memilih suatu cara yang sangat mengerikan, yaitu memisah-misahkan jasad korban agar mudah untuk dipindahkan. Tindakan itu sebenarnya sangat di luar nalar untuk dilakukan oleh 2 orang remaja seusia mereka. Namun tindakan tersebut benar-benar mereka lakukan.
Evelyn dan Henry memisahkan tangan serta kaki Nicole. Lalu mereka membungkusnya dengan menggunakan spray dan juga terpal berwarna biru. Setelah itu dilanjutkan dengan bagian badan Nicole, yang mana itu juga dibungkus dengan benda yang sama. Setelah jasad dibungkus, keduanya mulai mencari cara untuk memindahkannya keluar dari rumah tanpa menarik perhatian orang lain. Henry kemudian mengambil gerobak dorong milik ayahnya yang biasa dia gunakan untuk berkebun. Bagian-bagian yang sudah dibungkus dipindahkan ke atas gerobak. Untuk memastikan bungkusan tenggelam saat dibuang, mereka juga mengambil batu berukuran besar dari sekitar rumah. Sebelum pergi, keduanya sempat berupaya membersihkan rumah dan menghilangkan bekas-bekas cairan merah yang mungkin tertinggal. Setelah itu mereka mendorong gerobak menuju ke area Laguna yang terletak di kawasan Jardim Amanda yang lokasinya tak jauh dari rumah Henry. Sebagian tubuh korban kemudian dibuang di lokasi tersebut. Batu yang dibawa sebelumnya digunakan untuk membantu menenggelamkan bungkusan agar tidak mudah ditemukan. Usai meninggalkan lokasi, keduanya kembali beraktivitas seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu singkat cerita, di sisi lain, keluarga Nicole mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya mereka mengira ponsel Nicole mati atau ia terlambat memberi kabar. Namun ketika hari demi hari berlalu tanpa kabar, kekhawatiran berubah menjadi kepanikan. Mengingat Nicole sebelumnya mengatakan kalau dia pergi ke rumah Henry, keluarga akhirnya menghubungi Henry. Lalu di balik telepon dengan tenang Henry mengatakan kalau hubungannya dengan Nicole sudah berakhir dan Nicole telah pulang beberapa hari sebelumnya. Jawaban tersebut justru membuat keluarga menjadi curiga dan tak lama kemudian laporan orang hilang pun diajukan kepada pihak kepolisian. Setelah keluarga Nicole melaporkan dirinya hilang, polisi mulai menyusun kembali aktivitas terakhir korban sebelum kontaknya terputus. Dari keterangan keluarga diketahui bahwa sebelum menghilang, Nicole sempat mengatakan kalau dia akan pergi ke rumah Henry. Karena itu, perhatian penyidik mulai mengarah kepada remaja tersebut sebagai orang terakhir yang ditemui oleh korban. Namun di tengah proses pencarian, muncul sesuatu yang membuat situasi menjadi semakin mencurigakan. Saat keluarga korban dan polisi terus mencari keberadaan Nicole, Henry dan Evelyn justru tidak lagi berada di lingkungan tempat tinggal mereka. Alih-alih ikut membantu pencarian, keduanya meninggalkan kota Hortolandia dan pergi ke negara bagian Parana. Belakangan diketahui mereka bersembunyi di kota Cornelio Procopio, ratusan kilometer dari lokasi kejadian, di rumah salah satu anggota keluarga mereka. Bagi penyidik, pelarian tersebut menjadi tanda bahwa kasus ini kemungkinan bukan lagi sekedar orang hilang. Sementara pencarian terus berlangsung, tim penyelidik mulai memeriksa lokasi-lokasi yang berkaitan dengan korban. Akhirnya, penyelidikan mencapai titik penting pada tanggal 18 Juli 2025. Di area Laguna kawasan Jardim Amanda, tim pencari menemukan jasad yang terbungkus spray dan juga terpal biru. Tetapi jasad itu ditemukan tidak utuh, tidak ada tangan dan juga kaki. Kondisi pada tubuhnya juga menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang cukup berat, yaitu terdapat beberapa luka tusuk akibat senjata tajam. Setelah proses identifikasi melalui wajah dilakukan, polisi memastikan kalau jasad tersebut adalah Nicole yang sebelumnya telah dicari oleh keluarganya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2025, tim forensik kembali menyisiri area yang sama. Di sekitaran lokasi penemuan pertama, mereka kembali menemukan bagian tubuh lain yang sebelumnya belum ditemukan, yaitu kaki dan juga tangan. Penemuan tersebut mengubah penyelidikan orang hilang menjadi kasus pengeksekusian. Setelah itu, penyidik mulai menelusuri kemungkinan lokasi tempat kejahatan terjadi. Perhatian mereka kembali mengarah ke rumah yang berkaitan dengan Henry. Di rumah tersebut ditemukan jejak yang diduga sebagai noda cairan merah yang telah dicoba untuk dibersihkan, serta terdapat juga sejumlah barang milik Nicole yang masih tertinggal. Temuan lain yang memperkuat dugaan penyidik muncul ketika ayah Henry disebut mengenali spray dan juga terpal yang membungkus jasad korban sebagai barang yang berasal dari rumah mereka. Bagi penyidik, rangkaian bukti mulai membentuk pola yang semakin jelas. Korban terakhir kali diketahui menuju ke lokasi tersebut. Barang milik korban ditemukan di sana, jejak yang diduga cairan merah juga ditemukan di sana, dan bahan yang digunakan untuk menyembunyikan tubuhnya juga diduga berasal dari tempat tersebut.
Polisi Sao Paulo bekerja sama dengan polisi Paraná untuk melacak keberadaan kedua terduga pelaku. Setelah serangkaian pelacakan, akhirnya mereka pun ditemukan di wilayah Cornélio Procópio. Pada tanggal 20 Juli 2025, operasi penangkapan pun dilakukan. Saat diamankan, polisi turut menyita 2 telepon genggam yang kemudian dianalisis untuk mencari kemungkinan percakapan, perencanaan maupun informasi lain yang berkaitan dengan kasus pengeksekusian ini. Menurut laporan media Brazil, kedua remaja tersebut kemudian memberikan keterangan yang mengarah pada keterlibatan mereka dalam kematian Nicole. Meski begitu, penyelidik tidak langsung menghentikan investigasi. Sejak awal, polisi tetap membuka kemungkinan adanya pihak lain yang membantu sebelum atau setelah kejadian, terutama mengingat tingkat kekerasan, proses penyembunyian jasad, dan juga pelarian yang dilakukan oleh kedua pelaku. Karena kedua pelaku masih berusia di bawah umur 18 tahun, proses hukum mereka ditangani melalui sistem peradilan anak di negara Brazil. Keduanya kemudian ditempatkan dalam penahanan sementara sambil menunggu proses hukum yang akan dilakukan nantinya. Dalam sekejap, kasus ini memicu reaksi yang cukup besar di negara Brazil. Banyak masyarakat mempertanyakan apakah sistem hukum anak mampu memberikan hukuman yang setimpal untuk kasus dengan tingkat kekerasan yang sangat berat seperti ini. Perdebatan mengenai usia pertanggungjawaban pidana kembali mencuat, dan nama Nicole Fernanda Pogiri kemudian menjadi bagian dari diskusi nasional mengenai kekerasan remaja dan juga reformasi hukum anak di negara Brazil. Bagi keluarga Nicole Fernanda Pogiri, tidak ada penangkapan, proses hukum, atau perhatian publik yang mampu menghapus kehilangan yang mereka rasakan. Remaja yang dikenal dekat dengan keluarga, rajin bersekolah, dan memiliki hobi menggambar, pergi dalam cara yang meninggalkan luka mendalam bagi orang tua, kakek nenek, kerabat, dan orang-orang yang mengenalnya. Kasus ini tidak berhenti sebagai tragedi bagi satu keluarga. Di Brazil, kasus Nicole memicu perdebatan yang lebih luas mengenai hubungan remaja, kecemburuan, kekerasan di usia muda, serta bagaimana konflik emosional dapat berkembang menjadi tindakan yang sulit dibayangkan. Perhatian publik juga tertuju pada pertanyaan yang cukup besar. Apakah sistem peradilan anak mampu menangani kasus dengan tingkat kekerasan yang begitu tinggi ini? Di saat yang sama, banyak juga pihak yang mulai kembali menyoroti pentingnya pendidikan mengenai hubungan yang sehat, komunikasi dalam keluarga, dan kemampuan mengenali tanda-tanda perilaku yang tidak sehat sejak dini. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kepercayaan tanpa komunikasi dapat meninggalkan ruang bagi manipulasi, dan bahwa tanda-tanda kecil yang diabaikan terkadang dapat berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tidak ada pelajaran yang mampu menghapus kehilangan yang dialami oleh keluarga korban. Namun harapannya tragedi ini dapat menjadi pelajaran agar lebih banyak remaja tumbuh dalam lingkungan yang aman, didengar, dan terlindungi oleh kekerasan dalam bentuk apapun. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet, dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.